Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa yaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Limpah puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan nikmat karunia-Nya Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa menambah dunia masalah kita. Yang saat ini Allah panggil kita untuk mengikuti silaturahmi jika telah bertemu. Dan insyaallah seperti yang biasa kita bahas pada setiap hari Ahad sore ketiga, kita akan mengkaji kitab At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, buku yang berisi tentang peringatan terkait kondisi yang dialami oleh orang-orang yang mati dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan pertemuan yang bahas sampai dengan apa ya, ada masih Masuk sih. kita membahas tentang cara mati yang berbeda bagi masing-masing orang. Jadi tidak semua orang itu meninggal dengan cara yang sama, meninggal di tempat yang sama, dan meninggal dengan cara atau waktu yang sama. Jadi semuanya berbeda. Walaupun sebetulnya bisa jadi ada orang yang meninggal di satu waktu yang menurut kita bersamaan, itu kita tidak bisa memastikan apakah mereka yang meninggal bersamaan itu betul-betul meninggal secara bersamaan atau tidak. Ya, paling tidak ada jeda seperberapa detik gitu ya, walaupun kita tidak tahu. Insya Allah malam ini, sore ini kita akan membahas tentang bab majaa fi sifati malakil maut inda qabdi ruhil mu'min wal kafir. Kalau di kitab terjemahan kita akan temukan penerjemah mengartikan rupa malaikat maut ketika mencabut nyawa orang mukmin dan orang kafir. Tapi kalau kita bahasakan atau kita terjemahkan secara letterlek, maka yang lebih tepat adalah sifat malaikat maut ketika mencabut nyawa orang mukmin dan orang kafir. Jadi kalau dibilang sifat itu lebih umum, ya, termasuk dengan bagaimana secara sikap yang malaikat maut itu ketika mencabut nyawa orang-orang mukmin dan kafir seperti apa. Kalau rupa itu terkesan hanya bentuk wajah, ya, atau hanya bentuk fisik saja, ya. Tapi nanti di pembahasan kitab ini insya Allah akan dibahas secara umum mengenai sifat malakul maut yang Allah utus untuk mencabut nyawa orang mukmin dan juga orang kafir. Kata Imam Al-Qurtubi, kata para ulama kita rahimahullah, adapun rupa malaikat maut alaihissalam dan betapa rasa takut serta ngeri yang dialami hati manusia saat melihatnya adalah hal yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, karena sangat mengerikan dan sangat mengisnya. Tidak ada yang tahu hakikat rupa malaikat maut di waktu itu kecuali orang yang mana malaikat maut sendiri sengaja menampakkan diri kepadanya. Ya, kalaupun ada yang bercerita tentang dia, barangkali itu hanyalah perumpamaan dan cerita belaka yang dibuat oleh orang-orang. Yang depannya memang kita lihat dalam hadis riwayat Imam Bukhari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah memerintahkan malakul maut bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam dan menyampaikan maksudnya bahwa Allah memerintahkan kepada malakul maut untuk mencabut nyawa Nabi Musa alaihissalam. Dan itu pun kalau kita lihat secara relasi, malakul maut itu diutus kepada Nabi Musa alaihissalam dalam bentuk seorang laki-laki, dalam wujud seorang laki-laki. Begitupun dalam kisah yang pernah kita sebutkan terkait kedatangan malakul maut kepada Nabi Sulaiman yang menyampaikan niatnya untuk mencabut nyawa salah satu menterinya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika itu pun malakul maut
hadir dalam sosok sebagai seorang laki-laki manusia. Diriwayatkan dari Ikrimah bahwa dia berkata, aku melihat pada suatu suhuf Syith. Syith itu adalah putra Nabi Adam alaihissalam. Bahwa Adam alaihissalam berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku malaikat maut supaya aku bisa melihatnya. Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada Adam, sesungguhnya malaikat maut itu mempunyai sifat-sifat tertentu yang membuat kamu takkan mampu melihatnya. Tapi aku akan menurunkan dia kepadamu dalam wujud seperti yang biasa dilihat oleh para nabi dan orang-orang pilihan. Kemudian Allah menyuruh Jibril, Mikail, dan malaikat maut turun menemui Adam. Adapun malaikat maut sendiri datang menemui Adam dalam wujud seekor domba biru tua. Nah, ini saya perlu koreksi ketika saya coba lihat naskah asli ya dalam kitab At-Tadhkirah yang sudah ditahqiq ataupun yang belum. Ini salah satunya yang ditahqiq oleh Dr. As-Shadiq bin Muhammad bin Ibrahim. Jadi disebutkan di sini bahwa malakul maut itu atahu malakul mauti fi surati kabshi amlahin. Malaikat maut mendatanginya dalam wujud seekor domba. Amlah itu bukan berwarna biru, tetapi kalau kita lihat penjelasan para ulama adalah aswad. Aswad itu apa? Aswad, hitam. Ya'lu sya'ruhu bayad. Jadi domba hitam yang bercampur dengan warna putih. Ya, jadi seperti domba pada umumnya. Ada warna hitamnya dominan, kemudian ada warna putih-putihnya. Ya. Nanti saya akan sampaikan bagaimana sikap kita terkait dengan riwayat ini. Kemudian dia membentangkan 4.000 sayap dari sayap-sayap yang dimilikinya. Di antaranya ada sayap yang lebarnya mencapai langit dan bumi. Ada yang mencapai seluruh bumi-bumi. Ada yang mencapai ujung timur. Ya, timur terjauh, tapi bukan Timur Leste. Dan ada juga sayap yang mencapai barat terjauh, ya, ujung barat. Ternyata bagi malaikat maut bumi dengan segala isinya seperti gunung-gunung, lembah-lembah, hutan-hutan, jin, manusia dan binatang dengan segala jenisnya, laut dan udara dengan segala isi masing-masing, semuanya dilekukan leher malaikat maut hanyalah seperti sebutir biji sawi yang berada di tanah lapang. Ya, jadi semua itu bagi malaikat maut sangatlah kecil. Ya, kita bayangkan 4.000 sayap, kebayang nggak? Pasti nggak kebayang, karena kan di awalnya juga disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi bahwa sifat dari malakul maut itu sebetulnya adalah la yu'abbar anhu, tidak bisa diungkapkan, baik dengan kata-kata verbal ataupun kata-kata tulisan. Termasuk jangankan malakul maut, malaikat Jibril alaihissalam ketika Rasulullah SAW menyampaikan bahwa beliau memiliki 600 sayap. Saya pribadi tidak bisa membayangkan bagaimana wujud Jibril dalam bentuk aslinya. Hanya disebutkan sayapnya 600. Ya, yang kita lihat burung itu berapa? Sayapnya 2. Ini 600. Bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam. Wajahnya seperti apa? Kakinya seperti apa? Wallahu a'lam. Ini adalah hal yang gaib yang tidak bisa kita gambarkan dengan akal kita yang sangat-sangat terbatas. Sudah dijelaskan saja oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, kita tidak bisa membayangkan. Apalagi jika yang membayangkan itu bukan Nabi Muhammad SAW dan bukan dalam hadis yang sahih, maka lebih tidak bisa kita bayangkan seperti apa. Dan ternyata dia juga mempunyai beberapa mata yang hanya dia buka di tempat-tempat tertentu saja. Dan beberapa sayap yang hanya dia bentangkan di tempat-tempat tertentu saja. Ada sayap-sayap yang dia bentangkan sebagai kabar gembira bagi orang-orang pilihan. Ya. Dan ada pula sayap-sayap yang dia bentangkan terhadap orang-orang kafir. Jadi ada sayap yang khusus digunakan untuk meraih, menaungi orang-orang yang beriman. Ada juga yang khusus dibentangkan untuk orang-orang kafir, di mana terdapat batang-batang besi penusuk, seperti tusuk sate yang terbuat dari besi dengan ukuran yang lebih besar.
kalau kita lihat di lihat kuliner Timur Tengah, itu biasanya mereka juga bikin sate, tapi satenya tidak seperti kita, cilik-cilik ya, kecil-kecil. Di Timur Tengah biasanya satenya namanya ya sekalian besar gitu. Sekalian besar, mungkin dagingnya sebesar-besar seperti ini ya, sebesar-besar bola bola pingpong atau sebesar-besar telur penyu begitu. Kemudian dipanggang dengan besi penusuk itu. Nah, kemudian batang-batang besi pengait dan gunting-gunting. Jadi ada disebutkan dalam riwayat ini. Jadi ada juga sayap yang ketika dibentangkan, ya, sayap itu memiliki batang-batang besi pengait. Kalau dalam bahasa Arabnya wakalalib. Kalalib itu besi pengait yang melengkung yang biasa kita gunakan untuk mengait daging kurban kemudian digantung. Ya. Dan gunting-gunting, ya, gunting-gunting untuk memotong orang-orang yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Melihat itu semua, Nabi Adam alaihissalam sangat terkejut lalu pingsan dan baru sadar kembali pada jam yang sama di hari ke-7 sejak peristiwa itu. Jadi 7 hari 7 malam beliau pingsan karena saking tidak kuatnya, saking mengerikannya wujud malakul maut yang diperlihatkan kepada Nabi Adam alaihissalam, ya, sebagaimana kabarnya ditulis dalam Suhuf Syith. Nah, kemudian dan ketika sadar, terasa seolah-olah dia baru bangkit dari ranting-ranting za'afaron yang banyak durinya. Ya, kita tidak bisa membayangkan, ya, katakanlah kalau di kita kira-kira pohon apa yang banyak dengan durinya? Kaktus, ya, mungkin seperti kaktus. Ya, jadi ketika sadar itu sakit, ya, sakit, ngilu-ngilu karena saking shocknya, ya, kan seperti kita kalau kita betul-betul merasakan depresi atau shock, itu kita suka ketika sadar, ketika siuman suka lemes, ya. Dan Nabi Adam alaihissalam beliau merasakan kesakitan, ya, seperti bangkit dari ranting-ranting za'afaron yang banyak durinya. Khabar ini disampaikan oleh Ibnu Zafar, ya, Ibnu Zafar Al-Wa'iz. Jadi ya, Ibnu Zafar Al-Wa'iz Al-Makki. Jadi beliau ini adalah kalau sekarang mungkin dai, ya. Al-Wa'iz itu penasehat, pemberi nasihat, ya. Kalau di kita ya dai yang biasa memberikan nasihat di wilayah kota Makkah. Jadi dai nasional atau dai daerah. Yang lebih dikenal dengan Abu Hashim Muhammad bin Muhammad dalam kitab An-Nasaih, ya, dalam kitab An-Nasaih. Nah, tetapi oleh Dr. As-Sadiq bin Muhammad bin Ibrahim, seorang pentahqiq atau peneliti kitab ini, beliau mengatakan lam ajid al-kitab. Aku tidak menemukan sama sekali buku ini. Jadi buku yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, yaitu buku An-Nasaih, karya dari Ibnu Zafar Al-Wa'iz Al-Makki atau Abu Hashim Muhammad bin Muhammad, itu tidak ditemukan. Namanya ada tapi duka di mana cara bukuna. Sehingga kalau buku itu tidak bisa dijadikan sebagai bukti fisik, maka lebih aman kita tidak perlu mengimani riwayat ini, ya. Jadi cukup tahu saja bahwa ada riwayat yang menyebutkan malakul maut itu punya 4.000 sayap dengan penampilan lainnya begini. Ya, tanpa kita harus meyakini bahwa ini adalah sebuah kebenaran. Karena saya sampaikan sebelumnya bahwa banyak sekali riwayat-riwayat yang disampaikan dalam kitab At-Tadhkirah ini yang bersumber dari riwayat Israiliyat atau riwayat yang sifatnya dhaif, bahkan maudhu. Ya, memang betul bahwa Imam Al-Qurtubi beliau adalah orang yang sangat-sangat luar biasa dalam penyusunan kitab tafsir. Ya, ada tafsir Al-Qurtubi. Tetapi ya, ada beberapa ulama yang menyampaikan bahwa tidak semua orang yang ahli dalam satu bidang dia ahli dalam bidang yang lain. Ya, seperti halnya yang kita lihat sekarang. Ya. Katakanlah di kita siapa ulama yang ahli dalam satu bidang. Kalau saya kan tidak punya keahlian yang khusus gitu ya. Jadi
Saya mah asalkan jamaahnya maksudnya apa, awam gitu ya, saya bisa menyampaikan sesuai dengan keterbatasan ilmu yang saya berikan, yang saya miliki. Tapi kalau misalnya mau kajian khusus gitu ya, nah dengan orang yang khusus, nah maka ada orang-orang yang punya spesialisasi. Sebagai hanya dokter saja, dokter spesialis itu kan macam-macam. Dokter spesialis paru, kita yakin tidak bisa mengatasi penyakit yang detail yang berkaitan dengan penglihatan. Betul nggak? Dokter mata, spesialis mata, dia tidak bisa mengatasi dengan detail, dengan maksimal pasien dengan keluhan penyakit kulit misalnya, walaupun untuk pemahaman atau wawasan standarnya mereka juga tahu ya, karena berasal dari dokter umum. Makanya ada orang yang ketika sakit itu mereka datang ke dokter umum ya, ke klinik dokter umum gitu ya, kemudian merasa kurang maksimal, atau bahkan dokter umumnya itu merasa, wah ini bukan garapan saya nih. Kalau dokternya mawas diri, dia akan katakan, Bu, Pak, kayaknya Bapak Ibu harus saya rujuk nih. Misalnya karena keluhannya di bagian dalam perut, maka saya rujuk ya ke dokter spesialis dalam ya. Kemudian kalau keluhannya di paru gitu ya, nanti saya rujuk ke dokter spesialis paru dan sebagainya. Nah kemudian ikhwani fillah rahimakumullah, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya disebutkan radhiyallahu anhuma karena Abdullah bin Abbas adalah orang yang sudah masuk Islam. Demikian juga dengan ayahnya Al-Abbas. Tapi kalau biasanya kalau disebutkan radhiyallahu anhu, berarti yang muslim hanyalah sahabat yang disebutkan saja. Ya. Adapun ayahnya itu belum muslim, maka ada sahabat-sahabat yang misalnya kalau Abdullah bin Umar disebutkan radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai kepada keduanya, kepada Abdullah dan juga kepada Umar bin Al-Khattab. Tapi ketika kita menyebutkan diriwayatkan oleh atau dari sahabat Umar bin Al-Khattab, maka biasanya didoakan dengan radhiyallahu anhu, karena yang Islam hanyalah Umar bin Al-Khattab saja. Ya, jadi keenakan nanti kalau ayahnya yang yang tidak ikut menyatakan keislaman di hadapan Rasul, kemudian didoakan dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam Khalil Rahman, kekasih Allah yang Maha Pengasih, pernah meminta malaikat maut memperlihatkan kepadanya bagaimana rupa wajahnya ya ketika mencabut nyawa orang mukmin. Jadi kalau tadi dalam suhuf Syith itu digambarkan tentang malakul maut berdasarkan pengamatan dari Nabi Adam alaihissalam. Nah, kalau di sini disebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam Al-Khalil ya, atau Khalil Rahman, meminta malaikat maut memperlihatkan kepadanya bagaimana rupa wajahnya ketika mencabut nyawa orang mukmin. Maka malaikat maut berkata, palingkanlah wajahmu dariku. Palingkan wajahmu dariku. Ibrahim pun memalingkan wajahnya, dan sesudah itu ya tidak lama beliau pun melihat malaikat maut dalam wujud seorang pemuda yang sangat tampan. Karena ditanyakan bagaimana wujud engkau, bentuk engkau ketika engkau mencabut seorang yang beriman, orang yang soleh. Datang dalam wujud seorang pemuda yang sangat tampan, berpakaian indah, beraroma harum, dengan penampilan yang sangat menarik. Ya, kalau kita mau melihat atau mau menjadikan rujukan yang lebih kuat, saya pernah menceritakan kalau tidak salah 2 bulan yang lalu dalam hadis yang sahih, di antaranya dalam riwayat Imam Muslim, bahwa malakul maut ketika mendatangi orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, maka datang sebagai atau dalam wujud seorang laki-laki yang rupawan dengan pakaian serba putih, dengan penampilan yang sangat menarik, dengan aroma yang sangat wangi. Ya, maka Ibrahim berkata kepadanya, demi Allah, andaikan orang mukmin tidak mendapatkan kegembiraan apapun selain melihat wajahmu yang baik seperti ini, niscaya cukuplah itu bagi mereka. Artinya orang mukmin itu kalau melihat tampang malakul maut, maka segala bentuk penderitaan yang dialami ketika hidup, segala bentuk kesulitan yang dia rasakan ketika hidup
akan terbayarkan sudah dengan melihat sosok malakul maut yang sangat-sangat menarik hati. Ya, makanya saya juga pernah sampaikan bahwa ketika orang-orang mukmin itu mereka didatangi oleh kematian, maka tidak sedikit di antara mereka, jika mereka betul-betul adalah orang yang mukmin yang soleh, maka tidak sedikit kita melihat ya wajah mereka marahmai, berseri-seri. Apalagi kalau kita lihat para syuhada gitu ya, yang mereka itu meninggal betul-betul dalam memperjuangkan agama dan kedaulatan negaranya, seperti para syuhada di Gaza gitu ya. Itu Masya Allah, kita melihat tidak ada penyesalan dari mereka ketika mereka meninggal dunia. Bahkan keluarga pun, seorang ibu pun yang harus kehilangan beberapa anaknya, saya selalu terkesan dengan di antaranya adalah Ummu Isra ya. Beliau itu kehilangan kalau tidak salah 3 atau 4 anaknya. Semuanya anaknya meninggal di medan perang ketika mereka berjuang melawan orang-orang Yahudi laknatullah alaihim ya. Dan ketika disampaikan kepada ibunya ini bahwa anaknya si fulan meninggal, ibunya alhamdulillah, dia bersyukur. Kemudian ketika anak keduanya meninggal dikabarkan, dia juga mengatakan alhamdulillah. Tidak ada kesedihan, yang ada adalah wajah gembira ketika ditinggal mati oleh anak-anak yang jelas meninggalnya di medan perang. Dan ibunya sangat tahu bahwa anaknya adalah orang-orang yang soleh. Anak ketiga meninggal juga, ibunya bahagia ya, sampai ibunya itu berkata, demi Allah, kalau Allah memberikan kepada aku kesempatan untuk melahirkan lagi, aku akan didik anakku menjadi seorang hafiz, dan aku akan didik mereka supaya mereka mencintai jihad ya. Dan kita lihat bahwa dalam hadis Rasul menyebutkan bahwa permintaan orang-orang yang meninggal sebagai syuhada, ketika Allah tanyakan, ketika malaikat tanyakan kepada mereka, kira-kira permintaan apa yang engkau inginkan setelah engkau mati ini? Apa yang mereka katakan? Ya Allah, aku ingin engkau memberikan kepadaku nyawa, kehidupan kembali, dan mengembalikan aku kepada kehidupan dunia, dan aku akan berjihad lagi. Karena sudah merasakan nikmatnya meninggal sebagai syuhada seperti apa. Jadi tidak ada yang mereka inginkan, harapkan, kecuali mereka bisa diberikan kesempatan untuk hidup kembali dan berjihad kembali. Beda dengan kita. Kalau kita mungkin dikasih kesempatan oleh Allah untuk hidup kembali setelah kita meninggal, wallahu alam ya, mungkin kita akan katakan, ya Allah, baheula abi can sempat ka Paris misalnya, belum sempat berkunjung ke Roma, belum sempat umroh, belum sempat ya macam-macam lah keinginan-keinginan dunia ya, kecuali tadi ke tanah suci begitu ya. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, jadi seandainya orang mukmin melihat wajah malakul maut yang rupawan seperti itu, yang sangat bersih, yang sangat bercahaya seperti itu, maka cukuplah itu bisa membayar semua kesedihan orang-orang yang beriman ketika mereka hidup di dunia. Kemudian Ibrahim berkata, sekarang perlihatkanlah kepadaku bagaimana rupamu ketika kamu mencabut nyawa orang kafir. Kata malaikat maut, kamu tidak akan kuat wahai Ibrahim, tapi perlihatkanlah, kata Ibrahim. Maka malaikat pun berkata, palingkan wajahmu. Ibrahim pun memalingkan wajahnya, kemudian melihat kembali malaikat maut, dan ternyata dia berupa seorang manusia berkulit hitam. Ya, berupa seorang manusia berkulit hitam. Kedua kakinya di bumi dan kepalanya di langit. Rupanya buruk sekali, seburuk-buruk rupa yang pernah kamu lihat. Ya, di bawah tiap-tiap helai rambut yang ada di tubuhnya ada nyala api, ada jilatan api. Maka Ibrahim berkata, demi Allah, andaikan orang kafir tidak menerima siksa apapun selain melihat wujudmu, niscaya cukuplah itu sebagai siksa atas kezaliman, kekufuran mereka. Jadi sangat-sangat mengerikan wajah malakul maut yang tampil di hadapan orang-orang yang kafir, yang zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ikhwani fillah rahimakumullah ya. Nah, ini juga disebutkan zakarahu Abu Muhammad Abdul Haq fil Aqibah
disebutkan dalam kitab Al-Aqibah oleh Abu Muhammad Abdul Haq, dan juga dituliskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin, ya, dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi muhakkik beliau tidak bisa memastikan kesahihan dari riwayat ini juga. Tapi kalau kita bandingkan dengan riwayat sebelumnya berbeda. Yang satu tadi malakul maut itu adalah berwujud seekor domba putih yang ada bulu-bulu hitamnya, ada sayapnya 4.000 dan sebagainya. Di sini disebutkan sebagai seorang laki-laki yang hitam, kemudian dengan penampilan yang sangat-sangat menyeramkan, ya, punya bulu yang di setiap helai bulunya itu atau rambutnya itu ada nyala api. Jadi di setiap bulu-bulu yang ada di tubuhnya itu ada nyala api. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian Imam Al-Qurtubi mengatakan pengertian tentang para malaikat ini akan disampaikan lagi secara marfu. Ya, secara marfu itu artinya langsung berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata beliau nanti dalam sebuah hadis riwayat Al-Barra dan yang lainnya insyaallah. Ya, kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang sangat pencemburu. Beliau disebutkan kana Ibrahimu rajulan ghuyuran. Ya, beliau adalah orang yang sangat pencemburu. Pencemburu dalam hal apa? Dalam banyak hal. Dalam hal kebaikan dia cemburu, dia pencemburu. Ya, ketika misalnya ada syariat Allah yang dilanggar, dia sangat cemburu. Tidak ingin dia melihat ada orang yang melakukan pelanggaran syariat di hadapannya. Ya. Dan saking beliau ini pencemburunya, kana lahu baitun yata'abbadu fih. Beliau punya rumah khusus untuk beribadah. Kalau dia keluar, rumah itu dikuncinya. Karena rumah ini adalah rumah atau ruangan yang sangat spesial bagi dirinya. Tidak ada yang boleh masuk ke rumahnya tanpa izin darinya. Ya. Karena beliau mengatakan bahwa ini adalah tempat khusus saya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari dia hendak masuk ke rumah itu dan ternyata di dalamnya sudah ada seseorang. Dia bertanya, "Siapa yang mengizinkanmu masuk ke rumahku? Kok tiba-tiba kamu sudah di dalam rumah ini? Rumahnya kan saya kunci. Tidak ada jalan yang bisa menyampaikan kamu ke sini. Aksesnya ditutup." Kemudian malaikat maut mengatakan, "Aku disuruh masuk oleh pemiliknya." Ya. Kemudian kata Ibrahim, "Aku pemiliknya." Orang itu kembali menjawab, "Aku disuruh masuk oleh zat yang lebih memiliki daripada kamu." Jadi ketika kamu, wahai Ibrahim, mengatakan kamu pemiliknya, aku ini disuruh oleh zat yang maha memiliki, yang lebih memiliki rumah ini daripada kamu sendiri. Dengan jawaban itu agaknya Ibrahim mafhum. Beliau tahu bahwa yang datang itu bukan orang biasa, tapi adalah malaikat yang Allah perkenankan untuk mengubah wujudnya menjadi seorang manusia, menjadi seorang laki-laki. Karena kalau misalnya bukan dalam wujud seorang laki-laki, ya pasti Nabi Ibrahim menyadari ini makhluk apa, begitu kan? Pertanyaannya tidak akan kamu disuruh masuk oleh siapa, gitu. Yang ditanyakan pasti lebih dulu adalah kamu makhluk apa? Kok ada makhluk yang aneh tiba-tiba ada di rumahku, begitu. Kemudian Nabi Ibrahim kemudian mengatakan, beliau bertanya, "Kalau begitu malaikat yang manakah kamu?" Malaikat Allah itu kan banyak. Malaikat Allah itu kan punya tugas yang bermacam-macam, yang berbeda-beda. Kamu ini malaikat yang mana? Kemudian orang itu mengatakan, "Aku adalah malaikat maut." Ibrahim berkata, "Dapatkah kamu memperlihatkan diri kepadaku dengan rupa seperti ketika kamu mencabut nyawa orang mukmin?" Ya. Kemudian kata malaikat maut, "Ya." Karena ini adalah hal yang menyenangkan, malaikat maut tidak merasa keberatan, tidak merasa kesulitan untuk memperlihatkan wujudnya yang beliau tampilkan di hadapan orang-orang mukmin ketika dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Dan setelah Ibrahim menoleh kepadanya, ternyata dia telah berubah menjadi seorang pemuda yang sangat
tampan wajahnya, indah pakaiannya, harum baunya, ya, harum aromanya. Maka Ibrahim berkata, hai malaikat maut, andaikan orang mukmin pada saat meninggal dunia tidak memperoleh apa-apa selain melihat rupamu, niscaya cukuplah itu bagi orang mukmin itu. Ya, kemudian Ibrahim pun dicabut nyawanya. Nah, ini dari dua riwayat ini kita mendapatkan penjelasan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan kesempatan untuk melihat wujud malaikat maut ketika mereka atau ketika dia mencabut nyawa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak tahu apakah itu betul-betul wujud yang aslinya, kalau seandainya hadis ini atau riwayat ini adalah riwayat yang sahih yang bisa dipertanggungjawabkan, apakah itu wujud aslinya ataukah tidak. Ya, tapi kalau saya melihat sepertinya bukan wujud aslinya. Karena malaikat maut ini datang sebagai sosok seorang laki-laki yang tampan. Ya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, beliau itu selama bertemu berinteraksi dengan malaikat Jibril alaihissalam lebih seringnya diperlihatkan dalam wujud yang lain, bukan dalam wujud aslinya. Terkadang Nabi Muhammad hanya melihat melihat malaikat Jibril dalam wujud seorang laki-laki. Ya, terkadang laki-laki yang tidak dikenal, terkadang mirip dengan seorang sahabat yang tampan namanya Dahiyah al-Kilabi. Terkadang Rasulullah SAW beliau bertemu atau berinteraksi dengan malaikat Jibril hanya terdengar seperti gemerincing lonceng saja. Terkadang Nabi Muhammad SAW beliau mendapatkan wahyu melalui malaikat Jibril hanya berdasarkan atau hanya melalui mimpi saja. Dan terkadang beliau melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya. Ya, dan disebutkan sebanyak 2 kali. Pertama, ketika Nabi Muhammad SAW bertahanus di Gua Hira, ya. Kemudian yang kedua ketika beliau diperjalankan dalam peristiwa Isra Mi'raj. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian Imam Al-Qurtubi menyampaikan komentar para ulama tentang perubahan wujud malaikat maut. Para ulama kita rahimahullah berkata, tidaklah aneh jika malaikat maut bisa tampil dalam 2 rupa dalam pandangan 2 orang yang berbeda dengan karakter orang yang dicabut berbeda-beda. Hal itu tidak lebih seperti halnya perubahan-perubahan kondisi yang biasa dialami tubuh manusia, seperti sehat, sakit, kecil, besar, muda, tua, ya, warna bersih, bercahaya karena sering mandi, dan wajah muram, ya, karena terbakar terik matahari setelah dia melakukan perjalanan yang sangat jauh. Ya, bedanya kata Imam Al-Qurtubi bahwa perubahan-perubahan yang dialami para malaikat alaihissalam bisa terjadi dalam sehari dan dalam satu saat. Sedang manusia hal itu tidak bisa terjadi kecuali setelah melewati waktu yang berjauhan dan tahun-tahun yang panjang. Ya, jadi sebetulnya memang kita tidak bisa mengkiri malakul maut bisa saja memang mengubah penampilannya, wujudnya. Ketika bertemu si A begini, bertemu si B begini, bertemu dengan orang kafir begini, ketemu dengan orang mukmin begitu, gitu ya. Nah, tetapi kita tidak bisa menggambarkan dengan detail, dengan jelas bagaimana sesungguhnya bentuk wujud rupa dari malaikat maut, ya. Dan kita diminta untuk tidak menjadikan riwayat-riwayat yang tidak sahih, apalagi hukumnya adalah maudhu, hadis palsu, ya, sebagai rujukan yang bisa kita jadikan sebagai hujah. Ya, apalagi ini adalah perkara yang sifatnya ghaibiyah, hal yang gaib. Hal yang gaib itu tidak bisa kita simpulkan hanya berdasarkan riwayat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Secara matan, secara redaksi atau secara secara isi bisa jadi mungkin benar bahwa malaikat maut itu dalam 2 riwayat yang terakhir kita bahas, ketika bertemu atau ketika mencabut nyawa orang beriman, datang dalam wujud seorang pemuda yang tampan, rupawan, bersih dan sebagainya, begitu ya. Ketika bertemu dengan atau ketika
menjemput orang-orang yang kafir datang dalam sosok dalam sosok seorang laki-laki yang hitam, menyeramkan dan sebagainya. Ya, itu bisa jadi. Ya, tetapi kita tidak bisa memastikan ya seperti apa, sebesar apa. Ya, karena sesuatu yang dijelaskan secara verbal ya biasanya tidak bisa digambarkan atau dilukiskan sempurna dengan asumsi yang sama oleh orang lain. Ya, mungkin seorang yang si A misalnya membayangkan, oh sosoknya berarti seperti genderuwo misalkan begitu ya. Yang lain sosoknya seperti monster apa begitu ya. Yang suka nonton Ultraman kan mungkin seperti monster apa begitu. Atau misalnya seperti yang digambarkan dalam film-film ya, wajahnya seram, rambutnya panjang, kemudian ada sayapnya, bajunya hitam ya, kemudian matanya juga ada hitam di kelopaknya, ada taringnya dan sebagainya gitu ya. Itu tergantung apa? Tergantung pengaruh yang masuk kepada dirinya. Ya seperti halnya hal gaib lain seperti jin misalnya. Jin juga kan makhluk gaib. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa memastikan bagaimana bentuk jin yang sebenarnya. Ada nggak di antara kita yang bisa memastikan? Karena ternyata faktanya kita melihat persepsi orang tentang makhluk halus itu, tentang jin atau setan itu berbeda-beda. Ya, di Indonesia banyak ragamnya. Ada kuntilanak, ada pocong, ada genderuwo, ada suster ngesot, ada macam-macam lah. Tapi kalau misalnya kita lihat persepsi orang-orang Barat, orang-orang Afrika, itu rata-rata seperti sosok Dracula yang digambarkan, berjas, berdasi gitu ya. Jadi di Indonesia tuh miskin-miskin jinnya, setannya. Ya, bajunya bolong gitu ya. Kadang nggak berbaju gitu ya, kan tuyul itu tidak berbaju gambarannya kan begitu ya. Tapi kalau di Eropa kan, di Amerika gagah gitu. Setan itu pakai dasi. Di Cina sosok jin setannya itu digambarkan adalah prajurit kerajaan. Ya, dulu saya waktu kecil suka nonton film vampir gitu ya, yang loncat-loncat kan begitu gambarannya semuanya gitu ya. Jadi ini akan dipersepsikan berbeda oleh setiap orang tergantung pengaruh yang masuk ke dalam dirinya. Jadi yang paling aman adalah kita katakan wallahu a'lam. Kita serahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian ikhwani fillah rahimakumullah, selanjutnya Imam Al-Qurtubi menyebutkan ya tentang aktivitas malaikat maut sehari-hari. Ya, kalau dalam kitab aslinya itu dituliskan bab majaa anna malakal maut alaihi salam huwa al-qabid li arwahil khalqi, bahwa bab tentang datangnya atau tentang bahwa malaikat maut ya, malaikat yang Allah tugas itu mencabut nyawa makhluk, wa annahu yaqifu ala kulli baitin fi kulli yaumin khamsa marat, bahwa malaikat maut itu diam di setiap rumah pada setiap hari 5 kali. Wa ala kulli dhi ruhin ya kulli sa'atin, wa annahu yanzuru fi wujuhil ibad kulla yaumin 70 nazrah, dan bahwa malaikat maut juga beliau atau dia ya melihat ke wajah hamba-hamba Allah dalam satu hari itu sampai 70 kali pandangan. Jadi kita ini ya berdasarkan apa yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah ini, kita ini didatangi setiap hari 5 kali oleh malaikat maut, dan kita ini selalu diamati, dipandang berkali-kali, 70 kali dalam satu hari. Ya, bersyukur kita tidak bisa melihat malaikat maut. Kalau kita melihat malaikat maut, wah, kita yakin bahwa kita tidak akan bisa tidur nyenyak, tidak akan bisa beraktivitas dengan leluasa. Disinilah bukti Allah sangat pengasih, sangat penyayang kepada hambanya. Ya, jadi jangankan malaikat, jin saja. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, barang siapa yang mengaku bahwa dia melihat jin, faqad kafara, maka sungguh dia telah kufur. Jadi mohon maaf ya, saya termasuk orang yang menganggap bahwa ketika ada orang yang mengatakan bahwa saya melihat penampakan jin gitu ya, nah maka sebetulnya ya Ustaz Hasbi mungkin pernah menceritakan bahwa orang ini hakikatnya sedang diganggu oleh jin. Kalau ada anak yang mengatakan indigo bisa melihat
apa gitu ya. Wah, ma itu ada siapa itu baju putih dan sebagainya gitu ya. Nah, berarti dia diganggu oleh jin. Karena manusia normal itu tidak bisa melihat jin. Secara bahasa saja, jin itu hampir satu akar kata yang sama dengan janin. Ya, artinya apa? Tersembunyi, tertutup. Janin itu dalam rahim ibu-ibu bisa terlihat nggak? Ya, awalnya nggak bisa. Sekarang dengan ultrasonografi bisa dilihat, tapi tidak bisa dilihat dengan detail. Ya, karena secanggih apapun alat yang dimiliki, yang diciptakan oleh manusia, pasti ada keterbatasannya. Ya, makanya Allah mengatakan, wa ya'lamu ma fil arham. Hanya Allah yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Ya. Apalagi ini berkaitan dengan malaikat. Ada orang lihat, saya lihat malaikat gitu. Wujudnya begini, oh eta asli ta malaikatna misalnya. Nah, ini kedustaan yang sangat-sangat nyata. Pada bab ini disajikan berita-berita bahwa malaikat maut alaihissalam adalah pencabut nyawa semua makhluk yang bernyawa. Dia berdiri di pintu tiap-tiap rumah setiap hari 5 kali dan memperhatikan kepada tiap-tiap yang bernyawa sekali setiap jam. Dan memandangi wajah-wajah manusia setiap hari 70 kali. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Sajdah ayat ke-11, "Qul yatawaffakum malakul mauti alladzi wukkila bikum." Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Jadi di sini Allah menyebutkan suatu kepastian bahwa yang akan mencabut nyawa kita adalah malaikat yang diserahi amanah untuk mencabut nyawa kita. Yaitu siapa? Yaitu malaikat maut. Ya, kita berharaplah mudah-mudahan ketika malaikat maut mencabut nyawa kita, menjemput kita bisa dibahagiakan dengan wujudnya. Ya, jangan sampai kita dibuat ngeri dengan wujud malaikat maut, karena kalau kita dibuat ngeri berarti pertanda bahwa kita bukan orang yang Allah pilih meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa dia berkata, apabila malaikat maut telah mencabut nyawa orang mukmin, maka dia berdiri di ambang pintu. Jadi di lawang panto nungguin gitu ya, melihat, mengamati. Sementara keluarga mayit itu sedang ribut. Ada yang memukul-mukul mukanya. Jadi ya nggak karuan kan, ketika ada yang meninggal tuh ada yang mah, pa gitu ya, dipukul-pukul mukanya. Ada yang mengurai rambutnya. Ya, jadi ya diacak-acak begitu ya, kadang mah, pa gitu dan sebagainya. Dan ada yang berseru, ada yang mendoakan kecelakaan untuk jenazah yang saat itu meninggal. Kan tidak sedikit ya orang yang misalnya kalau diketahui bahwa orang yang meninggal itu adalah orang yang jahat, yang selalu membuat makar, yang selalu membuat orang lain resah, maka orang itu tidak merasa kehilangan. Bahkan alhamdulillah ya Allah, syukur si eta geus maot gitu ya. Kenapa? Karena hidupnya pun tidak memberikan ketenangan, ketentraman. Makanya dalam sebuah riwayat disebutkan orang itu meninggal ada dua tipe. Ada yang ketika meninggal ya seperti halnya ada orang yang ketika meninggal itu ditangisi oleh orang-orang di sekitarnya. Ketika lahir mereka tersenyum, orang di sekitar itu tersenyum, ketika meninggal ditangisi. Ada juga yang ketika lahir disenyumi ya. Kemudian ketika meninggal disenyumi juga, diketawain juga. Karena banyak orang yang merasa bahagia karena si garong misalkan, atau si pembuat ulah, si pembuat onar, si pelaku maksiat dan sebagainya pada akhirnya meninggal. Alhamdulillah gitu ya. Nah, kita berharap menjadi orang yang ketika meninggal membuat orang lain kehilangan ya. Dan saya berharap mudah-mudahan Bapak Ibu kalau saya meninggal kehilangan saya ya. Nah, tapi jangan mengundang saya lagi untuk ngisi di sini. Nanti jamaahnya makin nggak ada gitu ya. Melihat itu semua maka berkatalah malaikat maut alaihissalam, kenapa kalian mesti gusar, mesti gundah? Demi Allah, sedikit pun aku tidak mengurangi umur seseorang dari kalian. Aku tidak menghilangkan rezeki seseorang pun, dan aku tidak menganiaya seorang pun. Jadi ini adalah celetukan malaikat maut. Untung kita tidak mendengar. Ya, kalau kita mendengar kita bisa kabur juga. Gitu. Kalau kalian sakit hati dan jengkel kepadaku, maka demi Allah aku hanyalah disuruh. Aku adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi
dalam diksi yang pertama tadi, malaikat maut mengatakan bahwa aku tidak mengurangi umur seorang pun dari kalian. Kenapa? Karena sesungguhnya umur kita sudah Allah catat di Lauhil Mahfuz dan sudah dicatat juga oleh malaikat yang Allah utus ketika kita berada di alam rahim. Di usia keberapa? Di usia 4 bulan. Ya. Dalam sebuah hadis yang sahih Rasul menyebutkan bahwa penciptaan manusia itu dilakukan dalam beberapa tahapan. Nutfah selama 40 hari, kemudian segumpal daging atau segumpal darah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging. Dan ketika itu dalam usia 40 hari kali 3 atau berapa bulan? 4 bulan. Maka Allah mengutus malaikat dan memerintahkan kepada malaikat untuk bikatbi rizqiha, mencatatkan rizkinya, mencatatkan umurnya, mencatatkan bagaimana akhir hidupnya. Apakah dia termasuk sa'idun atau syaqiyun? Apakah dia termasuk orang yang beruntung ataukah yang merugi? Jadi kata malaikat maut, aku tidak mengurangi umur seorang pun dari kalian dan aku tidak menghilangkan rezeki seorang pun. Dalam hadis yang sahih Rasul mengatakan, seseorang tidak akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala hatta istakmala rizquhu, sampai rezekinya disempurnakan. Jadi kalau belum sempurna rezekinya, walaupun misalnya hanya kurang 1 rupiah, maka kita tidak akan dijemput oleh malaikat maut. Kalau yang 1 rupiah yang tersisa itu sudah Allah berikan, ya sudah kita rasakan, maka kita akan meninggal. Ya, baik rezeki berupa materi ataupun berupa makanan. Dan aku tidak menganiaya seorang pun. Jadi ketika malaikat maut datang kepada seseorang, ya, itu bukan berarti malaikat maut menyiksa atau berbuat zalim kepada hamba Allah itu. Apalagi jika yang meninggal itu adalah hamba yang soleh. Maka jangan kita mengatakan kejamnya malaikat maut, itu orang lagi sholat dibunuh. Bukan begitu. Justru malaikat maut mengatakan, aku ini makmur, aku ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kemudian kalau kalian sakit hati jengkel kepadaku, maka demi Allah aku hanyalah disuruh. Kalau kalian sakit hati dan jengkel, ya, kepada si mayit, maka dia sekarang sudah tidak berdaya lagi. Mama teh kuna bet maut, bapak teh bet maut ayeuna gitu. Ya nggak tahu atuh gitu ya. Dan si mayit nggak akan ngejawab. Kalau mayatnya menjawab, kita juga pasti akan lari, gitu ya. Jadi tidak boleh kita menunjukkan kejengkelan kita kepada orang yang meninggal itu juga. Karena dia walaupun kita jengkel, mama tong ayeuna atuh kan mama teh janji ke abi bade mangmeser ke naon gitu ya. Ayah atau pa jangan meninggal sekarang, kan papa teh janji mau ngebiayain buat umroh atau haji gitu. Tidak usah jengkel. Ya, karena mereka itu sudah tidak berdaya lagi. Dan kalau semua itu ditujukan kepada Tuhanmu, berarti kalian kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan bagaimanapun kata malaikat maut, aku pasti akan kembali lagi menemui kalian, kemudian kembali lagi dan kembali lagi. Ya, maka tidak bisa kita menghindar. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Dimanapun kalian berada, maka kalian pasti akan dihampiri, didatangi oleh kematian oleh malaikat maut. Walaupun kalian bersembunyi di bawah atau di dalam menara, di dalam benteng yang kokoh. Konon katanya para raja Mesir, para Fir'aun ya, karena Fir'aun itu kan bukan satu tapi banyak. Ya, para Fir'aun itu mereka membuat piramid, salah satunya adalah ya untuk bersembunyi juga, bersembunyi dari kematian. Ya, jadi semegah apapun bangunan yang kita dirikan, tidak akan bisa membuat malaikat tak berdaya masuk ke rumah itu, ke gedung itu. Ya. Andaikan mereka melihat di mana malaikat maut saat itu berdiri atau mendengar perkataannya, niscaya mereka tidak peduli lagi dengan si mayit. Nah, jadi yang saya katakan tadi, kalau seandainya kita mendengar celetukan malaikat ketika melihat reaksi orang-orang yang ditinggalkan jenazah itu, ada yang memukul pipinya, bukan pipi orang yang meninggal, bahkan pipinya sendiri, gitu ya. Ada yang mengurai rambut jenazah, atau bahkan ada yang menjambak rambutnya sendiri. Ya, kalau kita lihat dalam tradisi jahiliyah, ketika mereka ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi, keluarga mereka itu sampai syaqqal juyub, sampai merobek saku mereka, baju mereka robek. Saking apa? Saking mereka tidak menerima takdirnya. Bahkan tidak sedikit
ada di antara mereka yang sengaja, ya, sengaja menyewa orang, membayar orang untuk menangis sehebat-hebatnya untuk orang yang sudah meninggal. Nah, di kita juga, mohon maaf, ada sebagian orang yang melakukan tradisi ini, kebiasaan ini, nyewa orang untuk menangis bersama gitu ya. Makanya dalam riwayat yang pernah kita bahas bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa malaikat itu, mayat itu akan diazab, akan disiksa. Dengan apa? Dengan niyahah, dengan ratapan orang-orang yang masih hidup. Nah, disebutkan oleh para ulama, bukan berarti kita tidak boleh menangisi orang yang meninggal. Masa iya sih anak yang kita sayangi meninggal, orang tua yang kita sayangi, yang kita kasih meninggal, kita tidak sedih-sedih amat gitu ya, tidak sedih-sedih sama sekali. Toh Rasulullah SAW juga beliau ketika putranya yaitu Ibrahim ya meninggal ya ketika berbarengan dengan dengan gerhana gitu ya, beliau sampai meneteskan air mata. Ini sedih atau enggak? Air mata sedih gitu ya. Nah, tapi yang dimaksud adalah, kata para ulama yang menafsirkan atau yang menjelaskan hadis itu, bahwa yang dimaksud adalah meratapi orang sebagai sebagai profesi yang diupah. Jadi ada orang yang bayar orang, yuk kita ke rumah duka, kita nangis sejadi-jadinya, sehebat-hebatnya, pokoknya teu-bau oge bae asal ceurik kayak gitunya. Nanti semakin kita menangis hebat, semakin kita dapat bayaran besar. Semakin lama kita menangis, semakin kita dapat bayaran besar dan sebagainya. Ya. Nah, jadi kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab ini, seandainya mereka mendengar celetukan malaikat maut itu, ya maka niscaya mereka tidak peduli lagi dengan si mayit. Bahkan mereka akan menangisi diri mereka sendiri, ya, ketika mendengarkan ucapan malaikat maut. Sayangnya memang kita tidak bisa melihat atau mendengar celotehan malaikat maut. Dan bahkan yang aneh di kita, bahkan ketika orang meninggal, tetangga kita meninggal gitu ya misalnya, ada yang malah sibuk membicarakan membicarakan orang lain, membicarakan urusan dunia, membicarakan kejelekan si mayit bahkan. Ya, padahal Rasulullah melarang. Sekalipun mayat itu punya cacat, punya aib di masa hidupnya, maka la tasubul amwat, janganlah kalian mencaci maki orang-orang yang sudah meninggal. Fa innahum qad afdau ila ma fatahum. Sungguhnya mereka telah melewati ya masa hidup mereka. Jadi kalau misalnya ada orang yang meninggal kemudian kita tahu bahwa mereka punya track record yang negatif gitu ya, track record yang buruk, ya sudahlah, kita kubur saja. Anggap teu pernah wawuh jeung jelema eta gitu ya. Seperti itu ya, daripada kita malah jadi berdosa. Atau misalnya banyak orang yang ketika saya pernah menyaksikan tidak hanya satu kali, jadi cukup sering. Ketika orang misalnya bertakziah ke rumah orang gitu ya, ke rumah orang yang meninggal, kemudian malah meninggalkan hikmah dari takziah itu. Ya, karena hikmah dari takziah itu adalah pertama apa? Pertama, menghibur keluarga orang yang meninggal. Ya. Makanya Rasul sampai mengatakan, buatkan untuk keluarga Ja'far makanan. Ya, supaya apa? Supaya mereka terhibur juga, karena mereka itu lagi sibuk apa? Sibuk dengan urusan kematian keluarganya. Maka dibuatkan oleh orang lain. Ya. Seharusnya tidak membuat untuk orang lain, tapi dibuatkan oleh orang lain supaya terobati kesedihannya. Udah mah sedih ditinggalkan orang yang disayangi, harus masak-masak besar begitu ya, kan kasihan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah zikrul maut, mengingat kematian. Nah, tidak sedikit ketika ada orang yang meninggal justru malah cengengesan, cakakak sikikik gitu ya. Jadi malah ketawa ketiwi di rumah duka. Jelas kalau ketawa ketiwi kan bukan ngomongin orang yang sedang ini gitu ya. Mungkin ada juga sih yang menceritakan tentang kebaikannya, kelucuan orang yang meninggal dan sebagainya, tapi yang paling sering terdengar oleh kita adalah malah ngomongin hal yang tidak ada kaitannya dengan orang yang meninggal atau dengan keluarga yang meninggal, dan malah melakukan perbuatan yang
dianggap sia-sia ya. Dan ini tentu kalau dilihat oleh keluarga yang meninggal itu bisa menyakiti hati. Saya lagi sedih, ini malah enak-enakan ketawa ketiwi gitu ya. Ini kan cukup menyakiti hati gitu. Dan ini disebutkan oleh Imam Al-Qutubi, riwayat ini diriwayatkan oleh Abu Mu'ti Makhul bin Fadl An-Nasafi dalam kitab Al-Lu'lu'iyah. Ya, tetapi perlu saya jelaskan di sini bahwa muhakkik atau peneliti hadis ini, beliau mengatakan bahwa secara riwayat, nah ini juga riwayat yang tidak bisa diyakini kebenarannya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, terakhir ikhwani fillah, kemudian ada hadis lain yang semakna dengan hadis di atas, diriwayatkan secara marfu pada khabar yang masyhur dalam kitab Al-Arba'in. Nah, ini juga oleh peneliti hadis disebutkan, ini maksudnya Al-Arba'in yang mana? Karena tidak hanya satu kitab Al-Arba'in itu. Misalnya yang kita tahu gitu ya, ada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, ada Al-Arba'in Ibnu Rajab Al-Hambali. Saya kemarin baru menerjemahkan kitab Al-Hulal As-Sundusiyah fil Arba'in Al-Maqdisiyah. Ya, jadi 40 hadis kumpulan 40 hadis berkaitan dengan Baitul Maqdis dan Palestina. Ini kan banyak. Jadi Al-Arba'in itu yang mana gitu. Makanya ketika kita menyebutkan suatu kitab, apalagi punya kesamaan gitu ya, maka harus kita telusuri kitabnya kitab yang mana. Seperti hanya misalnya ketika kita mendengar diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, apakah pasti sahih? Tidak juga. Karena Imam Al-Bukhari itu punya banyak kitab. Ada kitab Sahih Al-Bukhari, ada kitab yang isinya banyak hadis dhaif, ada kitab Al-Adabul Mufrad yang tidak sebatas hadis sahih tapi juga ada hadis yang dhaif. Ada juga kitab tarikh, kitab sejarahnya. Jadi tidak semua yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari kemudian kita katakan, wah benar itu hadisnya sahih karena riwayat Imam Al-Bukhari. Kecuali kalau dalam kitab Sahih Al-Bukhari, maka bisa dipastikan bahwa hadis itu sahih, walaupun ada juga beberapa hadis yang dikritisi kesahihannya oleh beberapa ulama hadis. Wallahu a'lam bishawab. Tidak satu pun rumah melainkan malaikat maut berdiri di pintunya 5 kali sehari. Apabila dia menemukan seseorang sudah habis jatah makanannya dan berakhir ajalnya, maka dia menimpakan sakaratul maut kepadanya, sehingga orang itu diliputi kesusahan-kesusahan maut dan dihimpit tekanan-tekanannya. Lalu di antara keluarganya ada yang mengurai rambutnya, memukul-mukul mukanya, menangis saking sedihnya dan berteriak menyesali kecelakaannya. Maka berkatalah malaikat maut alaihissalam, celaka kalian, kenapa kalian kaget, kenapa kalian gusar? Aku tidak menghilangkan rezeki seorang pun dari kalian, aku tidak memperpendek ajalnya, aku tidak akan datang kepadanya kecuali diperintah, dan aku tidak akan mencabut nyawanya kecuali setelah aku baca daftarnya. Maksudnya kecuali aku menemukan bahwa orang ini adalah orang yang oleh Allah diperintahkan untuk mencabutnya saat itu. Tapi aku pasti akan datang lagi kepada kalian, kemudian akan datang lagi sampai tidak ada seorang pun dari kalian yang aku biarkan hidup. Kan kalau di keluarga misalnya, keluarga itu kan minimal ada suami, istri, ada anak. Ya, kan tidak semuanya meninggal bersamaan biasanya, tapi bergantian. Mungkin ayahnya dulu, mungkin ibunya dulu, mungkin anaknya dulu. Nah, kan berarti ada kondisi di mana malaikat maut ini berulang-ulang datang ke rumah kita menjemput nyawa kita. Wallahu a'lam bishawab. Apapun yang terjadi, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita husnul khatimah, sehingga ketika malaikat maut menjemput kita, mengambil kita untuk pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita meninggal dalam kondisi baik dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan sore ini membuat kita semakin meyakini bahwa kematian pasti terjadi dan membuat kita semakin mempersiapkan diri untuk menyambut kematian terbaik menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.